Halo Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Di sini kami akan menjelaskan aktivitas, input, output, dan isi proposal yang akan kami buat. Jadi aktivitas customer discovery yang kami dapatkan dari beberapa jurnal yang kami baca, yaitu di sini kami pisahkan jadi beberapa kategori. Yang pertama itu kategori identifikasi masalah dan pelanggan. Di startup mulai proses dengan menggali masalah utamanya yang dihadapi calon pelanggan. Adapun aktivitasnya yang pertama itu menentukan permasalahannya tadi di lapangan, mengidentifikasi calon pelanggan, customer segment, early adopter, yang ketiga menyusun hipotesis pelanggan, yang keempat mendiskusikan domain masalah bersama tim dan menyamakan persepsinya. Lalu di sini kami bedakan lagi kategorinya yaitu eksplorasi dan kebutuhan dan pasar. Adapun aktivitasnya yaitu melakukan wawancara langsung, melakukan observasi aktivitas pengguna di lingkungan nyata, menyebarkan survei atau kuesioner untuk memperoleh data lebih luas. Yang kedelapan itu melakukan analisis kompetitor. Eh, yang kesembilan itu menggunakan data sekunder dan studi pasar untuk memperkuat temuan awalnya. Selanjutnya juga ada aktivitas customer discovery, kategori perumusan dan pengujian asumsi seperti hipotesis validation. Yang ke-10 itu merumuskan asumsi masalah, pelanggan, dan solusi potensial. Yang ke-11 menetapkan indikator validasi untuk tiap asumsi. Yang ke-12 itu melakukan eksperimen atau tes awal seperti kuesioner, wawancara validasi, dan simulasi. Yang ke-13 menilai apakah asumsi ini terbukti dan perlu revisi. Lalu yang kami pisahkan lagi berdasarkan kategorinya yaitu perancangan prototype atau MVP. Adapun tahapannya yaitu yang ke-14 mendesain wireframe, mockup atau prototype, mengembangkan minimum viable product. Yang ke-16 itu melibatkan pelanggan langsung dan proses desain pengujian. 17 itu menunjukkan MVP pada stakeholdernya. Lalu ada kategori eksperimen dan validasi solusi. Yang ke-18 itu melakukan ARB testing, landing page test, dan trial terbatas. Yang ke-9 mengamati respon dan perilaku pengguna. Yang ke-20 mengukur tingkat pemahaman, minat, dan nilai yang dirasakan pengguna. Yang ke-21 itu menggunakan platform seperti Mturk untuk uji reaksi pasarnya. Lalu ada kategori pengumpulan dan analisis feedback. Yang ke-22 itu melakukan wawancara lanjutan setelah uji produk. Yang ke-23 menyebarkan survei kepuasan atau usability questionnaire. Yang ke-24 menggunakan alat analitik. Yang ke-25 itu menganalisis feedbacknya. Lalu ada kategori iterasi dan perbaikan berkelanjutan, yang dimana aktivitasnya itu melakukan rapid iteration, menyempurnakan fitur tampilan atau alur pengguna, mengimplementasikan siklus build, measure, learn. Lalu ada pivot atau preserve. Ini pivot mengubah ide atau model bisnis atau segmen pelanggan jika data itu mendukung. Jika data tidak mendukung, lalu 30 itu preserve, melanjutkan ide jika validasi menunjukkan kecocokan. Lalu ada aktivitas kolaborasi dan co-creation. Ini proses discovery-nya itu berkolaborasi dengan pelanggan, mentor atau investor, mengikuti communities of practice atau COP antar startup. Lalu 33 itu melakukan co-creation dengan pengguna dalam penyusunan solusi. Lalu aktivitas analisis data dan evaluasi tahapannya itu ada menggunakan analisis kualitatif seperti open, Excel, selective coding, lalu menggunakan analisis kuantitatif atau machine learning, XGBoost atau Smart PLS ini, lalu menilai metrik keberhasilan seperti usability. Lalu di sini kami pisahkan lagi kategori integrasi dengan UX dan pengalaman pengguna, menggunakan pendekatan Lean UX dan MVUX. Lalu 38 melakukan usability testing, user journey mapping, dan persona design, mengukur UX melalui UX, UIT dan SUS. Lalu di sini pemanfaatan generative AI. Beberapa ini yaitu brainstorming ide awal produk atau pasar dengan ChatGPT, menggunakan AI untuk analisis awal kebutuhan pelanggan, menguji ide-ide baru dengan bantuan LLMS sebagai mitra eksplorasi. Lalu ada kategori mentoring, refleksi, dan pembelajaran, yaitu mengadakan mentoring mingguan dengan pakar, melakukan refleksi tim, meninjau hasil eksperimen, lalu menyusun dokumentasinya. Adapun lagi aktivitasnya yaitu validasi publik dan keterlibatan komunitas. Ini menampilkan produk di konferensi, melibatkan pengguna komunitas untuk mendapatkan masukan awal. Lalu yang terakhir itu evaluasi bisnis dan kesimpulan discovery-nya. Ini menilai produk market fit, mengukur kepuasan loyalitas pelanggan, lalu yang terakhir itu menyusun strategi lanjutan bagaimana pengembangan produk dan bisnisnya. Untuk input outputnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya Pak, di sini ada input output yang kami dapat yaitu ada 15. Yang pertama inputnya itu yaitu ide awal atau gagasan produk yang ingin dikembangkan. Yang kedua, asumsi tentang masalah yang dihadapi pelanggan. Yang ketiga, hipotesis tentang siapa target pelanggan atau customer segmentnya. Yang keempat, pengetahuan awal tentang pasar dan kompetitor. Yang kelima, daftar pertanyaan eksplorasi untuk wawancara pelanggan. Yang keenam, akses atau daftar calon pelanggan untuk diwawancarai. Yang ketujuh, rencana eksperimen awal. Yang kedelapan, konsep solusi awal yang ingin diuji. Yang kesembilan, feedback awal dari pengguna atau mentor. Yang kesepuluh, data data hasil observasi, wawancara, dan survei lapangan. Yang kesebelas, dukungan dari tim lintas fungsi. Yang ke-12, tools dan platform untuk validasi. Yang ke-13, panduan Lean Startup. Yang ke-14, akses ke komunitas pengguna. Yang ke-15, bantuan dari mentor atau pakar untuk refleksi. Nah, untuk outputnya sendiri, yang pertama itu daftar masalah nyata yang benar-benar dirasakan pelanggan. Yang kedua, segmentasi pelanggan yang sudah tervalidasi. Yang ketiga, pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan perilaku pelanggan. Yang keempat, hipotesis yang tervalidasi atau diperbaiki. Yang kelima, MVP atau prototype produk yang mencerminkan solusi awal yang siap diuji. Yang keenam, data hasil pengujian pelanggan. Yang ketujuh, insight konkret untuk perbaikan produk. Yang kedelapan, versi produk yang diperbarui melalui iterasi. Yang kesembilan, keputusan strategi atau pivot. Yang ke-10, dokumentasi proses dan hasil pembelajaran dari pelanggan. Yang ke-11, kolaborasi dan kepercayaan antara startup dan komunitas pengguna. Yang ke-12, data analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang ke-13, desain dan pengalaman pengguna yang lebih baik dan terukur. Yang ke-14, insight tambahan hasil pemanfaatan AI, ChatGPT untuk ide dan riset pasar. Dan yang terakhir itu validasi akhir bahwa produk sudah mencapai problem solution fit-nya. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang proposal kami. Baik, Pak, di sini saya akan menjelaskan penulisan proposal kami, di mana di sini pada bab pertama masih draft, Pak. Jadi di latar belakang ini kami masih membuat tahapan kenapa apa itu customer discovery dalam software startup dan di dalam penerapan Gen AI ini di dalam software startup. Baru nanti metode yang kami gunakan akan kami sebutkan di sini, yaitu seperti yang Bapak ajarkan pada kami pada bimbingan minggu lalu, yaitu penggunaan hakap. Di mana hakap itu sebagai ibaratnya udah sejauh mana Gen AI ini diterapkan di aktivitas yang menggunakan Gen AI di customer discovery ini, early stage pada customer discovery ini. Baru di sini pertanyaan penelitiannya ada dua, Pak, yaitu sejauh mana penerapan Gen AI dapat mendukung aktivitas discovery dalam konteks software startup. Yang kedua, tantangan apa saja yang dihadapi oleh software startup dalam menerapkan Gen AI untuk mendukung aktivitas customer discovery-nya. Di mana tujuan penelitian ini yaitu menganalisis sejauh mana penerapan Gen AI ini pada aktivitas yang ada pada customer discovery pada software startup dan mencakup tahapan apa saja yang sudah diadopsi atau diterapkan menggunakan Gen AI ini nantinya. Baru setelah itu kita mengidentifikasi serta menganalisis tantangan apa saja yang membuat aktivitas-aktivitas ini tidak dapat diadopsi secara mendalam oleh Gen AI nantinya. Baru di sini tujuan penelitiannya juga kami akan menambahkan nantinya bagaimana penerapan atau sejauh mana penerapannya melalui penilaian penggunaan menggunakan metode HACCP itu, Pak. Jadi ibaratnya sudah sejauh mana Gen AI ini diadopsi pada aktivitas ini. Apakah diadopsinya karena pada HACCP ini terdapat 4 main utamanya. Apakah yang diadopsi masih pada 2 main atau keempat-empatnya? Baru di sini ruang lingkupnya yang masih kami buat draftnya, yaitu
kontes penelitian ini terbatas pada early stage pada software startup, baru fokus utamanya itu customer discovery, baru teknologi yang diamati yaitu Gen AI yang menggunakan pemodelan LLM, baru data penelitiannya itu diperoleh melalui kajian literatur sistematik dan survei eksploratif terhadap pelaku startupnya. Baru penelitian yang tidak mencakup implementasi teknis atau pembuatan sistem Gen AI, melainkan fokus pada analisis peran dan tentang adopsi Gen AI. Kenapa kami buat seperti ini, Pak? Karena melalui informasi atau yang kami dapatkan pada bimbingan minggu lalu, yang kita lakukan di sini yaitu mengeksplor atau mencari apa saja aktivitas dan sejauh mana aktivitas ini sudah diterapkan atau diadopsi menggunakan Gen AI. Sistematika penyajiannya ya ini Pak. Bab satunya pendahuluan, bab dua, bab tiga landasan teori dan bab tiga metode penelitian. Di lalu pada bab kedua ini landasan teorinya ini kami belum menjelaskan secara detail apa itu hakap dan baru kami di sini menjelaskan customer discovery sesuai dengan jurnal step blank itu. Baru di sini tahapan customer discovery-nya, baru customer development framework-nya, generative AI-nya, definisi dan karakteristik dari Gen AI ini, penerapan Gen AI dalam konteks startup, baru human AI, baru di sini ada konsep dasar HACCP ini. Di sini tahapan-tahapannya itu yaitu tahapan yang kami bilang tadi Pak, baru masukan dan keluaran, dom- hubungan si HACCP ini dengan customer discovery, baru penelitian terdahulu. So, di sini Pak, kami masih mengalami beberapa kebingungan karena sesuai bimbingan minggu lalu yang kami tangkap hanya penelitian terdahulu itu hanya terdapat pada ibaratnya Bapak bilang kan, oh di sini menggunakan use case. Jadi dari beberapa use case ini nanti kita cari yang mana yang udah diterapkan Gen AI dan sejauh mana diadopsi. Jadi Pak, yang kami masukkan masih existing early stage software startup with LLMs yang Bapak berikan pada kami jurnalnya minggu lalu. Jadi Pak, yang kami ingin tanyakan di sini Pak, apakah dalam penelitian terdahulu ini kami masukkan dari mana aktivitas-aktivitas itu kami dapatkan atau ibaratnya Pak jurnal-jurnal itu aktivitas ini kami dapatkan dari jurnal ini, baru kami masukkan ke sini Pak sebagai referensi untuk penelitian terdahulunya Pak. Baru di sini jadwal penelitiannya Pak. Belum kami lakukan pengisian Pak. Baik aja. Baru Pak, yang ingin kami tanyakan Pak, pada latar belakang ini apakah kami harus menuliskan aktivitas-aktivitas apa yang kami dapatkan atau kami list di customer discovery itu, early stage customer discovery itu, baru Pak yang kami tanyakan, apakah cuman kami menyebutkan secara singkat saja kami menggunakan metode ini atau metode HACCP di dalam penelitian ini atau kami perlu juga menjelaskan HACCP ini di latar belakangnya ini Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.